Oke, pernah kepikiran nggak sih soal milkshake-nya McDonald's? Kelihatannya kan cuma minuman biasa aja ya. Tapi ternyata di balik minuman yang simpel ini ada sebuah kisah, sebuah strategi bisnis miliaran dolar yang luar biasa. Dan semuanya itu berawal dari satu pertanyaan yang jujur aja kedengarannya aneh banget. Yap, ini dia pertanyaannya. Kenapa coba? Ada orang yang beli milkshake yang kental dan manis buat sarapan. Aneh kan? Tapi justru pertanyaan aneh inilah yang jadi awal dari semua misteri yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, jadi ceritanya gini. McDonald's itu punya masalah. Mereka pengen banget naikin penjualan milkshake. Tapi mereka benar-benar mentok, nggak tahu harus ngapain lagi. Ya udah, namanya juga perusahaan besar, apa yang mereka lakuin? Tentunya riset pasar. Mereka kumpulin deh tuh pelanggan, bikin fokus grup, terus nanya langsung, gimana nih caranya biar milkshake kami lebih enak? Jawabannya, ya kedengarannya logis-logis aja kan? Bikin lebih coklat, lebih kental, lebih murah, masuk akal. Oke, semua masukan itu diturutin sama McDonald's. Mereka bikin milkshake-nya lebih coklat, lebih kental, lebih murah. Dan hasilnya? Nol besar. Sama sekali nggak ada perubahan. Penjualan nggak naik sepeser pun. Nah, disinilah misterinya makin dalam. Kok bisa? Masukan dari pelanggan sendiri malah nggak ngefek sama sekali. Kegagalan total ini justru jadi pemicu. Mereka sadar cara lama udah nggak berhasil. Mereka harus cari cara pandang yang benar-benar baru. Sebuah konsep yang nantinya bakal mengubah segalanya. Nah, inilah dia konsepnya. Teori Jobs to be done atau sering disingkat JTBD. Idenya tuh simpel tapi dalam banget. Gini, kita tuh nggak beli produk. Kita nyewa produk itu buat nyelesain suatu pekerjaan dalam hidup kita. Contohnya, kita beli bor bukan karena kita pengen punya bor kan? Kita nyewa bor itu buat bikin lubang. Jadi produk itu cuma alat. Coba dilihat perbedaannya di sini. Ini benar-benar game changer. Riset yang lama tuh fokusnya ke apanya produk, rasanya gimana, harganya berapa. Tapi riset JTBD ini fokusnya ke kenapa. Kenapa pelanggan itu ada di McDonald's jam 7 pagi. Ini juga langsung mengubah cara kita ngelihat kompetisi. Ternyata pesaing milkshake itu bukan milkshake dari merek lain loh. Oke, dengan mindset baru ini, para peneliti melakukan sesuatu yang bisa dibilang radikal pada saat itu. Mereka berhenti nanya-nanya. Sebaliknya, mereka cuma berdiri di salah satu gerai McDonald's selama, bayangin loh, 18 jam. Cuman ngamatin aja. Dan dari pengamatan itu, mereka nemui petunjuk pertama yang super aneh. Ternyata, hampir setengah penjualan milkshake itu terjadi sebelum jam 8:30 pagi. Dan pembelinya, kebanyakan orang yang berangkat kerja sendirian. Ini kan aneh banget, nggak cocok sama sekali sama profil milkshake sebagai makanan penutup. Nah, setelah mereka akhirnya ngobrol sama para komuter ini, barulah pekerjaan yang sesungguhnya kebongkar. Ternyata mereka nggak nyewa milkshake buat nutrisi. Mereka nyewa milkshake buat ngelawan bosen selama perjalanan ke kantor yang macet. Mereka butuh sesuatu yang bisa nemenin, bisa dipegang satu tangan, nggak bikin kemeja kerja kotor, dan yang paling penting, bisa ganjel perut sampai nanti jam 10-an. Nah, kalau kita udah ngerti pekerjaannya itu buat ngusir bosen di jalan, pertanyaannya jadi beda kan? Siapa atau apa sih pesaing milkshake yang sebenarnya? Dan di sini kita bisa lihat jawabannya. Pesaingnya itu pisang, donat, bagel. Coba kita pikirin. Pisang, enak sih, tapi semenit juga udah habis, nggak nemenin. Donat, wah, bisa ninggalin remah di baju, tangan jadi lengket, repot. Bagel, apalagi, mesti dioles-oles, butuh 2 tangan, nggak mungkin sambil nyetir. Nah, milkshake McDonald's yang kental itu, yang butuh waktu 20 menitan buat nyedotnya sampai habis, ternyata jadi kandidat yang paling sempurna buat pekerjaan ini. Begitu tahu kenapanya, solusinya jadi kelihatan jelas banget. Dan yang menarik, McDonald's nggak mengubah rasanya sama sekali. Mereka malah bikin milkshake-nya jadi lebih kental biar makin awet. Terus, mereka tambahin potongan buah kecil-kecil biar ada sensasi kejutan gitu pas diminum, jadi nggak monoton. Dan yang paling jenius, mereka pindahin mesin dispensernya ke depan, biar para komuter ini bisa beli cepat grab and go tanpa antre lama. Dan hasilnya, luar biasa. Penjualan milkshake di pagi hari itu naik 7 kali lipat. 7 kali, cuma karena mereka berhenti mikirin produk dan mulai fokus nyelesain pekerjaan pelanggan. Tapi, jangan salah, kisah milkshake ini bukan cuma keberuntungan semata. Ini tuh sebenarnya bagian dari DNA McDonald's yang lebih besar. Filosofi soal berani mencoba, berani gagal, dan terus belajar. Coba deh kita lihat perjalanan mereka.
Sebelum akhirnya nemu Egg McMuffin yang legendaris itu, mereka udah ngelewatin banyak banget eksperimen. Ada donat, ada roti manis, sampai ada satu ide yang bener-bener aneh. Iya, hula burger. Ini contoh klasik gagal paham sama pekerjaan pelanggan. Sang pendiri, Ray Kroc, mikirnya orang butuh alternatif non-daging. Dia pikir pekerjaannya adalah menghindari daging. Ternyata, pekerjaan yang sebenarnya adalah makan sesuatu yang mengenyangkan. Ya jelas aja filet-o-fish yang menang telak, siapa juga yang mau kenyang makan nanas panggang doang di dalam roti? Tapi ternyata cuma ngerti pekerjaan pelanggan aja itu belum cukup. Kadang ide yang paling diinginkan pelanggan justru bisa jadi masalah besar. Contohnya, kasus all-day breakfast atau sarapan sepanjang hari. Ini dilema banget. Di satu sisi, pelanggan pengen banget bisa makan Egg McMuffin jam 3 sore. Pekerjaannya jelas ada. Tapi di sisi lain, ini bikin dapur McDonald's yang biasanya super efisien jadi kacau balau. Bayangin aja, panggangan yang sama harus dipakai buat masak telur dan masak daging burger di waktu yang bersamaan. Wah, itu memperlambat semua pesanan. Nah, pelajarannya di sini penting banget. Inovasi yang sukses itu harus memenuhi 2 syarat. Pertama, harus bisa nyelesain pekerjaan pelanggan. Kedua, harus nyambung dan efisien dengan sistem operasional perusahaan. All day breakfast ini lolos syarat pertama, tapi gagal total di syarat kedua. Makanya akhirnya dihentikan. Sekarang, kita lompat ke masa kini. Gimana prinsip jobs to be done ini dipakai sekarang? Wah, McDonald's sudah nggak butuh lagi peneliti yang berdiri 18 jam. Sekarang ada AI yang melakukan analisis ini secara instan, setiap detik. Kalau cuaca lagi panas, AI bisa otomatis promosiin McFlurry di papan menu digital. Kalau data lalu lintas nunjukin lagi macet parah, AI bisa nyaranin milkshake yang tahan lama. Ini adalah teori JTBD, tapi dalam kecepatan digital. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, intinya tuh di sini. Kesuksesan itu bukan cuma soal seberapa bagus produk yang kamu jual, tapi lebih dalam lagi, soal seberapa baik kamu ngerti pekerjaan apa yang sebenarnya lagi coba diselesaikan sama pelangganmu. Nah, sebagai penutup, coba deh sekarang Anda pikirin, barang terakhir yang Anda beli, entah itu kopi pagi ini, aplikasi baru di HP, atau mungkin sepatu. Coba tanyain ke diri sendiri,